mengambil bagian dalam karya keselamatannya. Dalam bulan keluarga 2025, gereja mengajak kita merenungkan kembali panggilan manusia sebagai rekan kerja Allah di dunia ini. Sejak awal, Allah menciptakan bumi beserta segala isinya, tumbuhan, hewan, air, tanah, dan seluruh sumber daya alam sebagai anugerah yang harus kita syukuri. Kita tidak hanya tinggal di dalamnya, tetapi juga menerima tanggung jawab besar untuk memeliharanya. Kitab Kejadian mengingatkan kita bahwa manusia ditempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara, bukan merusak atau mengabaikan. Kita dipanggil bukan hanya memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri, tetapi juga menjadi alat Allah untuk menjaga keutuhan ciptaannya, supaya bumi ini tetap dapat dinikmati oleh generasi kita dan generasi mendatang. Menjadi rekan kerja Allah berarti mengambil bagian dalam menciptakan harmoni, kesejahteraan, dan kenyamanan bagi semua makhluk hidup. Marilah pada pertemuan ini kita membuka hati untuk melihat kembali peran, talenta, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga melalui pertemuan ini, keluarga-keluarga kita semakin menyadari panggilan luhur dari Tuhan untuk merawat, menjaga, dan mengusahakan kebaikan bagi bumi, rumah kita bersama. Semoga Roh Kudus menuntun kita untuk semakin setia menjadi rekan kerja Allah, menghadirkan damai dan kasih di tengah dunia. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, dialah, jawab ya ya, jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Manusia diciptakan bukan hanya untuk hidup bagi dirinya sendiri saat ini dan hingga anak cucu, tetapi juga menerima tanggung jawab besar dari Allah dalam memelihara keutuhan ciptaannya, sehingga bumi dan seisinya ini dapat dinikmati bagi generasi penerus kita. Dalam hal ini, manusia dipanggil untuk menjadi rekan kerja Allah. Artinya, kita diajak terlibat aktif dalam menjaga bumi sebagai rumah bersama, tempat semua makhluk hidup dapat tinggal dengan layak, sejahtera, dan nyaman. Rekan kerja berarti bahwa kita merupakan perpanjangan tangan Allah dalam memelihara keutuhan alam ciptaannya. Bapak Ibu, kita pertemuan hari ini, malam ini,
Mari kita bagi kelompok 5 atau 3 orang. Untuk menggambar bumi secara sederhana, posisikan gambar bumi di bagian tengah kertas. Dengan ukuran gambar bumi tidak memenuhi area kertas. Fasilitator membacakan perikop kitab suci. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Fasilitator mengajukan pertanyaan. Aku adalah ciptaan Allah yang punya kemampuan. Isi dengan jawaban yang terkait dengan pertanyaan. Misalnya membuat konten, menanam, dan lain sebagainya. Manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kita ditempatkan di bumi ini dalam keadaan baik adanya. Ayo yang mewarnai tangan itu bentar soalnya. Apa mau cari hijau lagi ada hijau. Perikopnya mau lihat. Bayangkan apa yang dapat kita lakukan di bumi ini. Iya, tamat. Yang kosong. Nanti setiap kelompok ini dipresentasikan di depan, salah satunya mewakili. Kontraktor melindungi ciptaan Allah dengan membuat sholat, ya. Ya dia gambarnya dari Waktunya gambar kelihatannya sudah cukup ya. Ini kontraktor yang merusak lingkungan. Sekarang kita kembali kelompok besar. Kita mulai, siapa yang siap dulu? Ini kami dari kelompok yang di dalam. Pada pertemuan kedua ini, jadi kami akan mempresentasikan mengenai gambar untuk merawat bumi. Jadi ini ada gambar bumi, ini ada gambar tangan, dan ada 3 tangan, 4 tangan sebenarnya dengan bumi. Jadi masing-masing tangan ini masing-masing tangan ini berguna untuk bagaimana merawat bumi dengan aktivitasnya masing-masing atau dengan posisinya masing-masing. Misalnya Siena, kenapa sih? Aku adalah mahasiswa. Ya. Lompatnya. Aku adalah murid sekolah. Bona, aku adalah siapa ya? Saya Bona. Terus saya sendiri sebagai engineer, jadi dengan tangan-tangan kita inilah kita untuk merawat bumi. Dengan masing-masing mempunyai profesi masing-masing. Itu aja sih maksud dari gambar kami kali ini, Bu. Baik, berikan tepuk tangan. Kami mengundang bapak-bapak semua maju ke depan. Nah, terus di sekitarnya ini ada beberapa gambar yang mencerminkan gambar-gambar ini di sekitar ini mencerminkan atau melambangkan profesi dan kegiatan kami masing-masing, gitu ya. Nah, yang pertama ini Pak Robert, itu ada gambar laptop, ya Pak Robert ya. Gambar laptop ini apa ceritanya Pak? Apa ceritanya? Lihat saya. Konsultan. Nah, konsultan. Gitu. Terus di sebelah sini itu gambarnya Pak Cendro, ya, dan Pak Cendro itu sebagai kontraktor.
Ya, jadi menyediakan menyediakan tempat tinggal, membantu masyarakat untuk punya tempat tinggal, gitu ya. Nah, kemudian yang di sini ini Pak Makmur ya Pak. Ini komunikasi antara umat dan lingkungan juga Nah. alam. Oke. Ada komunikasi kita. Komunikasi, jadi melambangkan bahwa peranan beliau itu menjadi komunikator, gitu ya, komunikator. Kemudian di sini Pak Jono ini laskar tak berguna. Laskar tak berguna ini melambangkan bahwa beliau memang sudah purna tugas, gitu ya, sudah purna tugas, tapi tetap punya peranan di kehidupan di masyarakat, gitu. Contohnya malam ini turut serta dalam kegiatan kita malam ini. Terus di sini ada gambar suntikan sama ini obat-obatnya bukan obat terlarang. Ini Pak Handoko. Jadi kesibukan beliau setiap hari adalah di perusahaan alat kesehatan. Kemudian dan di sini ada gambar gedung. Ini perbankan, lembaga keuangan. Ini gambar saya. Jadi kegiatan saya sehari-hari di kegiatan keuangan. Gitu. Kemudian yang di sini Pak Koko itu ada gambar gereja sama gambar masjid, melambangkan perjuangan beliau di hari-hari ini, gitu ya, memperjuangkan toleransi antar umat beragama, ya, berkaitan juga dengan perjuangan kita dalam membangun kapel di lingkungan kita, gitu. Begitu Pak. Ini kelompok berapa Pak Heru? Kelompok pojok. Ini ada bumi. Inilah tangan kami semua berlima. Nah, tangan kami ini mencintai bumi dan kami menanam bunga. Ini ada berapa orang yang senang menanam bunga. Terus ada lagi ini masak. Tahu nggak ini apa nih ya? Panci. Ini panci. Ini hobi memasak, hobi juga makan. Terus ini gambar Vespa. Yang ramah lingkungan. Ya. Ini yang listrik ini. Jadi ramah lingkungan. Jadi ibu ini senang menjemput anak-anak sekolah. Nah, kalau ini badminton udah tahu nih. Tahu ini lah. Apalagi? Ini biar sehat ya. Soalnya dia bilang ibu sosialita. Hobi badminton, tapi biarpun di kesibukan kami yang hobi menanam, hobi memasak, menjemput anak, hobi badminton, jogging, tapi kami tak lupa mengajak anak-anak kami untuk pergi ke gereja. Terima kasih. Ini penuh dengan warna-warni. Nah, ini ada yang hobi membaca, ada hobi menanam bunga, ada hobi memasak ibu rumah tangga. Ada menanam cabai dan memasak. Nah, untuk bumi yang hobi membaca bisa lewat HP atau media elektronik sehingga mengurangi pemakaian kertas. Untuk ada yang hobi shopping. Untuk yang hobi shopping, untuk bumi memakai tote bag atau tas belanja. Jadi untuk mengurangi pemakaian plastik untuk bumi. Nah, untuk yang menanam bunga, ibu rumah tangga sama dengan memasak dan menanam cabai. Ya, ini untuk bumi. Yang menanam bunga itu lebih kayak merawat lingkungan. Untuk bumi itu akan menghasilkan oksigen lebih hijau. Dan untuk yang memasak itu untuk bumi adalah memilah sampah dan sisa minyak. Contohnya minyak jelantah yang sudah matang.
Satu lagi. Sumber pangan yang mengandung berbagai vitamin. Contohnya kita menanam halaman, kalau berbuat kita buat masak sambal. Gitu. Itu kami dari Kompak Tengah. Terima kasih Pak. Kami dari SD Pojok 2 mau menjelaskan profesi dan hobi kami masing-masing. Pertama dari saya sendiri. Ini dari profesi dulu, dari profesi saya sebagai finance keuangan. Mungkin hubungannya dengan alam itu bisa menghitung kerugian kerusakan alam. Terus hobi saya musik, hobi saya musik, jadi musik mungkin hubungannya adalah sebagai sarana untuk edukasi sama apa tadi ya? Oh, musik sebagai media yang kuat untuk meningkatkan kesadaran tentang kelestarian alam dan menginspirasi perubahan perilaku dan mendorong aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Oke, berikutnya profesi Mbak Niken itu sebagai QC atau quality control. Hobinya nonton film. Nah, korelasinya adalah film berperan sebagai media yang kuat untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kelestarian alam dan menginspirasi perubahan perilaku dan mendorong aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Kemudian Pak Ogi profesi apa Pak? Ojol. Hobinya nonton TV. Nah, hubungannya dengan kelestarian alam. Nonton banjir. Jadi bisa melihat informasi sekitar mengenai apa ya, kejadian alam, kerusakan lingkungan, bisa sering-sering update berita lewat TV. Kemudian silakan. Ini dulu. Profesi marketing. Hobi jalan-jalan. Nah, ini korelasinya kebetulan saya juga bekerja di yang berkaitan dengan alam juga, yang air purifier, jadi mengurangi sampah plastik. Hobinya yang jalan-jalan ya, semoga dengan ini bisa melihat alam yang sudah dirusak oleh manusia. Kemudian terakhir Bapak Guru kita. Baik, ini saya bikin gambar laptop ya biar ada mewakili karena guru dan juga pengusaha. Lalu kemudian saya hobinya baca dan jalan kaki karena sudah umur 63 jadi harus jalan untuk menghindari stroke. Nah, juga dengan ini saya mau mengajak murid dan juga siapapun untuk pertama yang paling utama adalah memilah sampah. Tapi tentu harus melakukan lebih dulu, harus menjadi contoh. Jadi saya kalau nanti omong doang kan nanti tidak didengarkan. Jadi di rumah memilah sampah lebih dulu, dan itu saya akan sering ngomong dimanapun ada kesempatan. Nah, kemudian juga jiwa wirausaha. Saya senang sekali kalau orang punya wirausaha sehingga tidak terikat kepada kerja terus, karena itu kerja ada batas waktu seperti yang saya alami ada masa pensiunnya. Lalu tentang refleksinya adalah ini kan kerja bersama, bukan kerja sendiri, maka perlu diajak bersama-sama, bersama untuk menciptakan lingkungan. Terima kasih. Kita bahas grup apa tante? Lu grup apa? Laudatosi. Oh, Laudatosi. Baik. Menjelang Kristus. Semuanya laudasi. Tadi yang sudah diminta untuk pertama yaitu kita menggambar bumi. Kemudian ini nanti mungkin bisa menjelaskan masing-masing. Kalau saya sendiri kita ada gambar kapal. Saya bekerja di Angkatan Laut. Ada gambar kapal dan ada gambar jangkar. Jadi aku adalah TNI Angkatan Laut.
Untuk bumi, siap menjaga kedaulatan laut Nusantara dan menjaga kedaulatan habitat yang ada di laut dengan menegakkan hukum di laut. Jadi simbol jangkarnya adalah menegakkan hukum di laut untuk perusahaan. Ya, betul. Kemudian untuk Tante Gendro, hobinya membaca buku. Jadi gambarnya buku karena kebetulan beliau adalah ibu rumah tangga yang hobinya membaca buku di rumah. Nanti kalau mau ditambahkan Tante. Kemudian untuk ibu sendiri itu adalah tanaman. Aku adalah ibu rumah tangga yang kesibukannya menanam bunga. Jadi kalau di rumah ya karena udah pensiun jadi ibu masih ada menanam bunga jeruk gitu ya. Jadi itu bagian dari untuk menjaga kelestarian bumi. Kemudian untuk Tante silakan karena ada ekoenzimnya mungkin bisa dijelaskan. Kalau saya milihnya tadi ekoenzim sama menanam bunga. Ekoenzim kalau kita buang sampah-sampah misalnya kulit-kulit jeruk, kulit-kulit batang-batang sayur, kita buang ke sampah itu menjadi gas, jadi panas. Jadi saya belajar dari ekoenzim Nusantara. Bikin ekoenzim itu dari kulit-kulit jeruk, kulit-kulit buah untuk melestarikan bumi. Jadi ekoenzim itu sangat banyak gunanya. Untuk gatal-gatal juga bisa, untuk luka juga bisa. Saya bikin sabun dari ekoenzim untuk cuci piring dan cuci baju. Baru untuk mengapel, untuk cuci kamar mandi juga saya dan bikin dari ekoenzim. Saya juga rajin untuk tanam bunga, jadi pupuk juga ekoenzim itu jadi pupuk. Terima kasih. Pika belum. Ya, untuk yang paling imut, ya. Makanan masih ini masih imut banget. Jadi ada handphone sama laptop dan di sini tulis K-drama. Jadi dia bilang sama komiknya Jepang. Aku adalah lulusan SMA yang ingin bekerja di Jepang. Wah luar biasa deh. Kenapa nggak di Indonesia harus di Jepang? Mungkin dari Jepang terus ke sini ya. Ilmu orang Jepang soalnya pinter-pinter. Aku bekerja lebih dahulu untuk mengumpulkan uang untuk LPK. Hobiku adalah menonton drama Korea. Semoga kalau ke Jepang nanti yang baik dibawa ke sini ya, ke Indonesia. Terima kasih. Ayat 19 sampai 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderas, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hai manusia pandai bercinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Jaga dan merawat bumi. Ufuk langit nan merah, gembara semadi, di hadapan yang sembahyang di alam
tunduk semua.